Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Mushola Hidayah di Desa Kubur ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umat Islam yang betul-betulnya hingga akhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pembahasan kita terakhir adalah apa? Dampak buruk dari apa? Pikir yang tidak ada apanya, kesuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan berapa dampak kemarin? 4 atau 5? 5 apa 6? 4 benar ini. Coba apa yang pertama? Dengan pikir yang tidak ada tuntunannya kita tidak bisa menggapai tujuan dari ibadah, yaitu tazkiyatul nufus. Yang kedua, menghalangi untuk mendapatkan pahala. Ya. Yang ketiga, biasanya zikir-zikir, wirid-wirid yang tidak ada tuntunannya biasanya itu apa? Mengandung penyimpangan, dan penyimpangannya itu sampai jenis penyimpangan yang parah. Apa? Terus? Mayoritas orang yang mengamalkannya tidak apa? Tidak paham apa yang dia baca. Padahal namanya zikir itu tidak paham gimana. Ya. Bahkan ada di antara buku yang biasa dibaca oleh sebagian orang, di situ malah jelas-jelas disebutkan. Saya catat di sini di antara adab orang membaca wirid itu katanya di dalam membaca aurat. Aurat itu apa? Aurat itu jamak. Jadi apa? Wirid. Ya. Di dalam membaca aurat tidak harus mengerti maknanya. Ya, apa katanya? Tidak harus apa? Mengerti makna.
Hanya saja telinga orang yang membaca harus mendengar bacaannya sendiri. Jadi orang terlalu penting paham, sing penting apa? Duh, kok malah harus mendengar? Kok kudunya dibalik? Tidak harus mendengar. Sebaiknya syukur-syukur apa? Paham maknanya. Loh ini mana kok malah dibalik? Di dalam membaca Al-Quran tidak harus mengerti maknanya, hanya saja telinga orang yang membaca harus mendengar bacaannya sendiri. Loh kepingin sih? Sesuatu yang tidak harus malah dijadikan harus, sesuatu yang baik malah tidak harus, kan kepingin. Makanya kita bertanya-tanya kadang-kadang, kenapa? Ada apa di balik ini semua? Kenapa kok rata-rata zikir-zikir yang seperti itu tidak dicantumkan maknanya? Itu kenapa? Kira-kira kenapa? Hah? Kewenangan. Kewenangan apa nih? Kewenangan arti ini. Nah kewenangan arti ini kok wong jadi pada ngerti nek gue orang ulin, nek orang ulin kok pada bubar. Nek bubar sing muat. Maka kita harus hati-hati ya. Kita harus cermati betul. Banyak di antara orang-orang yang membaca sesuatu yang dia tidak paham maknanya. Dia membaca bacaan-bacaan, kalimat-kalimat yang sudah di luar kepala dia. Ternyata ketika ditanya dia tidak tahu apa yang dia baca. Padahal orang berdoa seperti yang saya katakan berkali-kali, yang namanya orang berdoa itu meminta, yang namanya orang berzikir itu memuji. Loh, dia memuji dengan sesuatu yang dia tidak pahami. Dia meminta dengan sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia minta. Bagaimana orang yang seperti ini akan dikabulkan permintaannya? Apalagi lebih parah seperti yang sudah kita sampaikan, lebih parah lagi manakala ternyata apa yang dia baca itu mengandung unsur-unsur yang ternyata menyimpang dari ajaran. Loh Ustaz, masa mau ora paham kok dosa Ustaz? Masa mau ora paham dosa? Kan ku melu-melu tok. Kancane ngomong kayak piye, dia melu kayak piye. Ya. Dong saya kayak sebagian orang yang berhaji, ya. Sebagian orang berhaji itu mereka mumet itu kon ngapalin do masih Jawa-Jawa. Jadi setiap momok buat orang yang haji itu angel. Mergane dongane dawa-dawa. Jadi setiap tawaf itu berapa putaran? Berapa putaran? 7 putaran. Tawaf model apa? 7 putaran. Putaran pertama dongane khusus. Putaran kedua ada lagi. Putaran ketiga ada lagi. Dan antara putaran pertama, kedua, ketiga beda-beda. Dan satu doa dawa-dawa. Mulane nuwun sewu, ada sebagian orang yang arep kaji stres. Stres mikir apa? Itu Jawa temen. Iya, nek ana tuntunan di surah apa? Masalah tidak ada tuntunannya. Oh, masih temen ya. Wis mumet-mumet tuntunannya. Dan saya sering ketemu sama orang yang berhaji. Atau orang yang akan berangkat haji kemudian minta diajari sedikit cara manasik. Saya bilang insya Allah kalau belajar cara berhaji dengan saya 2 pertemuan mampu. Malah nek pada orang pengen sepertemuan bisa, satu pertemuan mampu. Oh enggak. Jadi rasa dawa-dawa ya, rasa kesuwen ya. Umroh paling insya Allah 10 menit seberapa jam selesai cara umroh. Karena apa? Karena terlalu banyak tambahannya. Terlalu banyak tambahan-tambahan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Doa-doa yang tadi disebutkan, putaran pertama bacaan, putaran kedua bacaan, putaran ketiga bacaan, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW.
Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kalau putaran satu baca ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini. Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa-doa seperti itu. Doanya memang ada dalam Quran dan Sunnah, betul. Tapi peletakan doa itu di tawaf yang pertama itu yang jadi masalah. Tawaf pertama harus baca ini, tawaf kedua harus baca ini. Itu yang jadi masalah di sini. Kalau diteliti doanya mungkin ada dalam Quran dan Sunnah, tapi yang jadi masalah timingnya. Kenapa kok doa ini harus dibaca di putaran sekian? Nah, pada diwali kepriwe. Nah, ana sing maca donga putaran itu diwaca donga putaran apa? Pertama kepriwe? Ya salah. Nah, gue masalahnya itu yang tidak boleh. Mengharuskan sesuatu yang tidak harus dalam agama. Ini yang perlu kita cermati. Ya. Akhirnya banyak di antara orang-orang tersebut karena dia merasa keberatan untuk membaca dan menghafal, akhirnya sekali mereka bawa apa? Bawa buku kecil. Nah, bawa buku kecil, dikasih apa? Dikasih buku. Cukup sampai itu enggak? Dipimpin oleh siapa? Oleh mutawifnya, oleh ketua rombonnya, oleh kiainya untuk membaca doa tersebut. Yang lainnya apa? Padane rokakan, padane ya. Rabbana atina fid dunya. Terus. Dan itu ketika orang tawaf masing-masing itu punya kelompok. Jadi bisa panjenengan bayangkan paduan suara di sekeliling Ka'bah. Masing-masing seru-seruan. Jadi orang sudah melenceng dari maksud doa. Maksud doa kan menghayati sini orang sini di paling seru. Orang Indonesia yang kalah kalau Afrika. Iya. Masing-masing berusaha untuk merasa-rasa. Akhirnya tujuan utama dari berdoa tersebut diantaranya yaitu meminta kepada Allah menghayatinya tidak tercapai. Ini salah satu contoh nyata jamaah sekalian yang kami hormati. Bagaimana manakala seorang berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, pasti ada dampak buruknya. Di antaranya tadi, orang rata-rata tidak memahami apa yang dia baca. Alasan yang tadi disampaikan, saya tidak tahu kok kalau itu syirik. Alasan seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena lisan itu akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang terlepas dari. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Setiap kalimat yang terlepas dari lisan itu pasti dicatat, dan tidak cuma dicatat, tapi akan dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya buruk maka akan mendapatkan ganjaran buruk. Kalau misalnya baik maka akan mendapatkan ganjaran baik. Walaupun dia tidak paham. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahaya penyakit asbun. Sama asbun. Untuk sabun. Penyakit asal bunyi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fi. Terkadang, kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dia tidak paham isinya, tidak paham kandungannya, tidak mengerti apa resikonya. Apa akibatnya? Kata Nabi SAW, yahwi biha finnar, akan mengakibatkan orang tersebut terjerumus ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur sampai barat. Gara-gara satu apa? Kalimat.
Gara-gara satu kalimat seorang bisa masuk ke dalam neraka yang dalamnya jauhnya jarak antara timur sama barat. Gimana? Padahal kata Nabi di situ dikatakan ma yatabayyanu ma fiha. Orang tersebut tidak sadar apa yang dia ucapkan. Tidak mengerti ternyata apa yang dia ucapkan itu berbahaya buat agama dia, berbahaya buat nasib dia di dunia dan di akhirat. Maka berhati-hatilah. Penyakit asbun itu bukan penyakit yang meninggal. Maka kalau tidak bisa berbicara yang baik, karena supaya apa? Daripada melarang negara, mendingan apa? Orang mau bilang bisu ya apa-apa. Yang penting kan apa? Yang penting kan di sisi Allah baik. Makanya para ulama dahulu kalau nekis berpuasa itu kayak orang bisu. Karena saking jaga apa? Jaga lisan. Kalau sekarang keprepek. Puasa orang puasa keprepek pada buaya. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir hendaklah dia berkata baik. Nek orang bisa apa? Menang, diam saja sudah. Ini yang berapa ini? Hah? Yang keempat. Jadi biasanya orang yang tidak paham, orang yang mengamalkan doa-doa atau wirid-wirid yang dia baca yang tidak ada turunannya, biasanya orang tersebut tidak apa? Paham. Berbeda dengan orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan, tuntunan Rasul SAW. Maka dia berusaha, walaupun masih ada sih belum pada ngerti, seperti yang kita singgung dulu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Alhamdulillah. Ya wis alhamdulillah terus ya. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti kita ketika tidur itu apa? Mati. Tapi mati apa? Mati kecil, mati surga. Mati kecil. Buktinya diapa-apakan kecuali disiram baik. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa artinya wa ilaihi nusyur? Kepadanya kami kembali. Jadi kita diingatkan dalam berdoa setelah bangun tidur, betapa banyak orang-orang sing turu kebablas boleh turu. Nanti orang tangi maning, alias apa? Mati. Setelah ini kita diingatkan sama Allah nih, kamu sudah dikasih mati tadi sebentar, kemudian dibangunkan sama Allah, masih punya kesempatan untuk menambah amalan. Mulanya mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang namanya doa itu ada kandungannya. Banyak kita kan alhamdulillah baca apa baru ngantuk. Kadang-kadang orang baca malah. Ada yang lebih parah yang tidak baca. Yang mandan mending baca orang paham. Sing paling apik ya baca dan ketika kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya khubuthi wal khaba'is? Setan laki-laki dan setan perempuan. Oh, jebolan orang wadon. Ya betul. Makanya ada pernikahan di antara apa? Di antara jin itu ada pernikahan. Dan mereka mereproduksi keturunan mereka. Oh, menurut loh, kenapa sih kita kok sebelum masuk kamar mandi kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan? Oh, berarti artinya kamar mandi kuwi tempat favorit setan. Mulane aja suwena nek wis ra wis. Karena itu tempat yang kotor,
tempat yang kotor itu senengane setan. Mulane omahe aja kotor supaya tidak digoni setan. Banyak pelajaran yang kita penting. Kalau kita apa? Kalau kita paham. Masalahnya apakah doa-doa yang selama ini kita baca kita paham? Sebagian alhamdulillah masih penting daripada orang, daripada tidak. Jadi ini rata-rata dampak negatif yang keberapa tadi? Yang keempat, rata-rata orang yang mengamalkan doa-doa dan wirid-wirid yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, rata-rata mereka tidak apa? Tidak paham. Yang kelima, dampak buruknya. Di antara dampak buruk doa dan zikir yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, orang yang mengamalkannya rata-rata sulit untuk meninggalkannya. Orang-orang yang sudah terlanjur mengamalkannya rata-rata sulit untuk meninggalkannya dan mengganti dengan sesuatu yang ada tuh. Rata-rata wong-wong sing wis kadung ngamalaken suwe apa maning, rata-rata mereka apa? Mereka kesulitan. Mereka kesulitan untuk meninggalkan, apalagi mengganti dengan apa yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena itu hukuman. Itu hukuman dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Bagaimana orang tersebut tidak dihukum? Sudah dikasih tahu ini yang baik, ini yang ada pahalanya, ini yang ada tuntunannya. Kok mereka apa? Kok mereka tinggal? Makanya dalam Al-Quran disebutkan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek? Ya sudah ada tuntunannya. Ini lihat nih contohnya dari Nabi SAW. Kenapa yang sudah ada contohnya kemudian kita tinggalkan dan kita ganti dengan sesuatu yang tidak ada contohnya? Ini seperti orang yang dikasih takwai ayam kasih anyam, ayam goreng masih enak. Mau orangnya mulai sing wis seminggu bae. Sing wis mam. Itu ibarat seperti itu. Sudah dikasih tahu ini enak ini. Ini ada tuntunannya dari Nabi SAW, pahalanya gede. Kok tahu-tahu dia apa? Dia tinggalkan yang tidak ada, yang ada tuntunannya tersebut, kemudian dia pilih yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan orang-orang yang seperti dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia sulit untuk meninggalkan doa-doa dan wirid-wirid tersebut. Makanya saya betapa banyak orang-orang yang sudah diajari, diingatkan berkali-kali ini tidak ada tuntunannya, tapi tetap baik pangkat orang gelem ninggalkan. Alasannya kawin biyen wis kaya piye. Masa kami karo dine salah. Itu alasan. Kenapa? Hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Berhati-hatilah dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seringkali hal itu akan menghalangi kita dari mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dinasihatkan oleh seorang ulama salaf, yaitu Hasan ibnu Atiyah, kata beliau, "Mabtada'a qaumun bid'atan." Setiap ada sekelompok orang melakukan bid'ah, melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa naza'allahu min sunnatihim mislaha, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut sunnah yang semisalnya. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka Allah akan menghukum ada sunnah yang tidak diamalkan oleh mereka. Dan kata beliau, la yu'iduha alaihim ila yaumil qiyamah. Allah tidak akan mengembalikan sunnah tersebut sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Kalau kita sudah mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka Allah akan hukum kita dengan mencabut sesuatu yang ada contohnya. Contohnya kayak tadi, ya, sudah tahu yang namanya amalan
yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika tawaf, bacanya adalah bebas, ya. Kecuali antara rukun yamani sampai hajar aswad, yaitu membaca doa yang sudah kita hafal semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gara-gara mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, akhirnya amalan yang jelas-jelas ada contohnya mereka tinggalkan. Dan itu banyak. Berit-berit setelah sholat. Berit setelah sholat gampang kan? Biasa istighfar berapa kali? 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ya dal jalali wal ikram la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu 33. Kemudian membaca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ada tuntunannya. Tapi begitu orang mengamalkan wirid yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, dari syekh-syekh mereka, atau yang didapatkan dari pembesar-pembesar atau pemuka agama mereka, akhirnya yang ada contohnya dari Nabi SAW mereka lalaikan. Gara-gara mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Makanya orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, resikonya, hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mencabut amalan yang serupa, yang sesuai dengan sunnah dari orang tersebut. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mungkin Ustaz mereka tidak tobat? Kadang-kadang ada yang tobat, kadang-kadang ada yang tobat, dan alhamdulillah ya mungkin yang ada di sini dulu. Alumni amanah sing orang anak contohnya alhamdulillah dapat apa? Bang Ustaz, aku tidak ngerti spray, ngerti setuan, ngerti alhamdulillah. Untung orang apa? Orang mati disit. Masih penting kan daripada orang yang apa? Daripada orang yang sudah mati. Kita alhamdulillah masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal hidayah. Makanya hidayah ini harus kita jaga. Nek orang hidayah yang bisa hilang, bisa mengubahnya. Makanya hidayah tersebut harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga hidayah? Caranya adalah dengan terus mempelajari tuntunan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada habisnya. Terus kita menggali, mengkaji, sehingga kita tahu bahwasanya apa yang kita amalkan selama ini benar atau salah. Ada sebagian orang lah pulang ngaji negara. Apa salah? Apa? Oke, sekarang saya tanya, jeneng ngaji itu memperbaiki diri, apa berusaha untuk melegalisasi perbuatan kita? Ngaji, melegalisasi itu apa? Mengesahkan, sing selama ini dilakukan wis bener wis. Sing jeneng ngaji itu kan namanya memperbaiki diri. Memperbaiki diri kan embok bingi anak sing salah. Kadang-kadang ada sebagian orang ngaji kapok laporan karena apa ini salah loh. Ya nek salah masa diomong bener, nek salah ya salah masa diomong bener, salah ya salah. Yang namanya mengaji, memperbaiki diri, mana yang salah ya dikatakan salah, mana yang benar ya dikatakan benar. Apa iya sih nek padane benar diomong salah ya ora lah insyaallah. Kecuali kalau misalnya di sini mengatakan yang salah yang benar itu dikatakan salah, itu baru. Tapi kalau misalnya benar-benar salah, masa enggak boleh dikatakan salah? Sekarang orang korupsi itu salah. Apa mau kita biarkan? Kita katakan itu seorang bapak lah, lumrah lah. Korupsi lumrah, masa sih anak kesempatan orang dimanfaatkan? Ya enggak betul. Salah ya tetap apa? Salah.
Entah mereka nanti akan membenarkan atau tidak, yang penting kita harus mengatakan bahwasannya yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Walaupun dengan cara yang baik, walaupun dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Dan ini selalu saya ingatkan kepada jemaah sekalian, dan juga saya ingatkan kepada diri pribadi, bahwasannya kalau kita ingin memperbaiki kekeliruan yang ada di masyarakat kita, jangan lupa cara yang apik, jangan lupa caranya yang apa? Benar, caranya yang santun, dengan cara yang enak, dengan cara yang tidak menyakitkan, dengan bahasa yang lembut. Sering saya ingatkan, karena kadang-kadang ada sebagian orang sing ditampak pun ini kok caranya orang, akhirnya terkesan orang ngaji karena waktu disangar-sangar. Karena apa? Karena yang diterima itu cuma muaneh, cara si pola tadi dia mengatakan. Sehingga saya sebuah gembira yang mengatakan, kalau menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, jangan dengan cara-cara yang kasar. Ujar orang pada kayak gue, tapi kadang-kadang orang nerimanya cuma apa? Dia salah, supaya salah ya salah. Dan belajar bagaimana cara menyampaikan yang salah itu adalah salah dengan cara yang baik. Karena betapa banyak barang yang baik karena bungkusnya jelek jadinya jelek. Betapa banyak barang yang jelek karena bungkusnya apik jadinya apik. Makanya jangan sampai kita merugikan kebenaran, merugikan al-haq gara-gara tingkah laku kita. Apa yang kita bawa baik, tapi karena perilaku jelek, akhirnya orang memandang itu jelek. Dan kita berdosa. Kita berdosa. Jadi jangan dipikir kita tidak berdosa kalau misalnya kita merugikan agama kita. Secara tidak langsung kita merugikan agama kita. Orang jadi terhalang untuk mengenal agama Islam karena perilaku kita. Makanya seorang ahli sejarah yaitu Al-Amir Syakib Al-Arsalan, beliau pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam, indahnya Islam itu tertutupi dengan perilakunya kaum muslimin. Keindahan Islam tertutupi dengan perilakunya kaum muslimin. Islam yang indah ini jadinya jelek bukan karena Islamnya yang jelek, tapi karena perilaku sebagian kaum muslimin yang jelek. Sekarang kan pesannya orang barat, Islam itu kokoh, Islam itu tidak disiplin, Islam itu tidak teratur. Bukan karena ajaran Islamnya yang tidak teratur, bukan karena ajaran Islamnya yang tidak teratur, tapi karena apanya? Karena perilaku sebagian kaum muslimin yang tidak teratur. Coba sekarang kalau misalnya pas lagi lampu merah, padahal jenengan lampu hijau, yakin jenengan itu orang bakal nututi apa? Orang bakal kena lampu hijau, gitu lampu merah, tek hijau, jenengan lampu hijaunya keburu. Orang bakal bisa melewati lampu hijau, mesti lo butuh ngarep ya. Ya agama itu sebelum lama dikatakan cincin. Apa gunanya? Ya. Gunanya apa? Untuk melepaskan stres. Ya. Inilah perilaku sebagian kaum muslimin. Coba sekarang kita ke terminal. Kemudian. Kocok-kocok kemudian. Dari kamu. Padahal itu adalah negeri kaum muslimin. Jeren nenek Jepang kamar mandi dengan laler orang nama. Jeren nenek Jepang kamar mandi laler orang angel boleh laler. Nenek Indonesia. Orang memulakan sing akeh orang bapak. Kenapa? Padahal Jepang orang ateis, banyak di antara mereka orang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Sebagian mereka agamanya Konghucu, sebagian tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa mereka bisa bersih seperti itu? Apakah ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita supaya kotor? Dan makanya saya katakan tadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi karena tingkah laku dan perilakunya kaum muslimin. Makanya orang-orang yang sudah mengusung kebenaran,
Orang-orang yang sudah tahu sunnah Nabi SAW, jangan sampai dia menghalangi manusia dari sunnah Nabi SAW dengan perilaku dia yang tidak santun, dengan perilaku dia yang tidak sopan, dengan tutur kata dia yang tidak lembut. Hati-hati, karena kita bisa berdosa telah menghalangi orang dari ajaran agama. Sampai di sini kita selesai membahas tentang beberapa dampak buruk dari doa-doa dan wirid-wirid yang ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit membahas tentang doa, sebagian dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada turunannya dari katakanlah suami boleh mengambil istri. Bolehkah seorang suami memanggil istrinya dengan bu atau umi? Boleh kalau namanya ibunya anak-anak. Anak putu Bu anak-anak itu lebih apa? Lebih aman. Kenapa susah? Karena ada ayat atau hadis yang melarang dhihar. Istilahnya apa? Dhihar. Kamu itu seperti ibuku. Walaupun sebenarnya maksud kita ketika kita memanggil istri kita, bu, itu tentunya bukan maksud kita menjadikan dia seperti apa? Bukan, belum jelas itu. Insya Allah tidak maksudnya. Cuman kalau mau lebih hati-hati ya ibu ya anak-anak gitu aja. Nah, ibu anak, bukan ibu aku, tapi ibu anak itu lebih apa? Lebih hati-hati. Itu masalah itu kan kebanyakan untuk mengajari anak maksud Ya tidak apa-apa, cuma tadi cuma lebih hati-hati saja. Jadi mengajari anak, ya bu, maksudnya supaya anaknya baca seperti itu kan. Makanya tadi kan saya katakan, insya Allah sih kebiasaan kita manggil ibu itu bukan maksud kita itu menjadikan istri kita kayak ibu kan, bukan tidak. Makanya dari situlah saya katakan, cuma saya katakan lebih baiknya saja, tidak saya katakan haram atau yang lain saya katakan. Ya. Suatu saat saya pernah jamaah di musola, itu dia adzan, terus ikomannya nggak pakai pengeras suara loh. Terus saya waktu itu saya tanya, kenapa sih lagu kan? Itu salah dapat pada teka itu mesti dengung ikomat susah gawe ben orang teka. Ada begitu lah. Itu gimana itu hukumannya dia orang yang seperti itu? Gregetan istilah aku gini gitu. Ada orang yang adanya merasa ngobrol orang pada kekasisan gitu. Kalau niatnya seperti itu ya salah. Kalau niatnya seperti itu salah. Cuman ada sebagian orang yang memahami iqamat itu adalah pemberitahuan kepada orang yang ada di dalam masjid. Ada pun yang di luar masjid itu ya sudah diberitahu dengan cara. Tapi apakah tidak boleh iqamat pakai ini? Saya pernah tanyakan kepada salah seorang syekh di Madinah, salah satu dosen saya di sana, Syekh Ibrahim dia kata dia udah dipakai ini tidak apa, karena yang perlu dikasih tahu dan diingatkan bukan hanya orang yang ada di dalam masjid. Malah kadang ada sebagian orang angkat masjid yang burung, iya kan? Dan orang rumah itu obat dari ini orang dari ini orang nasi komat, akhirnya dia nunggu sejam ini orang komat bubar kalau orang komat. Jadi insya Allah sudah apa ya. Kalau memang alasannya tadi, kalau alasannya yang tadi dikatakan supaya orang tidak datang ya itu tidak boleh kalau saya setuju. Tapi kalau alasannya yang namanya komat itu memberitahukan kepada orang yang ada
tidak apa-apa kalau kita tobat pakai apa? Pakai mic. Karena juga tujuannya untuk mengingatkan pula orang-orang yang di luar masjid yang mereka belum sampai ke masjid. Ya. Yang lain. Bisa dikatakan kembali apakah Apa? Ada perbuatan amal bid'ah. Lantas sebagai orang yang mengatakan cuma tertolak saja amalannya tanpa ada guna-guna. Saya cuma diminta pada sendiri tentang konsekuensi dari perbuatan dia. Kalau cuma tertolak amalan apakah juga mendapatkan dosa? Orang yang melakukan amalan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Itu bukan hanya tertolak, tapi juga apa? Dosa. Kalau tertolak saja jelas. Sabda Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalannya akan tertolak jelas. Kalau dalil bahwasanya dia berdosa banyak, mulai dari seorang di padang mahsyar, dia sudah terancam untuk tidak bisa minum dari air telaga Nabi SAW. Sebagai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, manakala Nabi SAW berada di telaga beliau, lalu ada orang-orang yang yuhalu baini wa bainahum. Kata Nabi SAW, orang-orang tersebut terhalang untuk bisa minum dari air telagaku. Dan saat itu Nabi SAW berkata, "Innahum minni." Sesungguhnya mereka itu umatku, kata Nabi SAW. Jadi kenapa mereka tidak boleh minum? Loh, mereka umatku kok, umat Islam. Kemudian kata malaikat atau kata Allah yang ada di situ disebutkan, dijawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau wahai Muhammad setelah meninggal, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan sesudah engkau wafat. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, suhkan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah orang-orang yang suka merubah-rubah ajaran agama setelah aku. Jadi itu menunjukkan bahwa itu perbuatan dosa. Kalau misalnya bukan perbuatan dosa, kenapa dia tidak boleh minum dari air telaga Rasul SAW padahal saat itu kita sedang butuh minum? Makanya siksaan yang luar biasa. Orang lagi haus sudah pada minum. Ini kemudian jelas-jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran amiyah." Amilatun nasibah artinya adalah orang beramal dengan amalan yang capek, amalan yang banyak sampai dia capek saking aneh amalan. Apa ganjarannya? Tasla naran hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka yang panas. Amalannya akeh, ganjarannya neraka. Loh, apa yang gane mau amal akeh ganjarannya neraka? Mesti kan anak siksa. Apa anak siksa? Ya malah ada orang tuntunannya. Makanya orang yang beramal tidak ada tuntunannya bukan hanya amalannya ditolak, tapi juga dia akan berdosa dan akan naudzubillah min dzalik disiksa di api neraka. Ya. Saya pernah ditanya, saya nggak bisa jawab. Jadi kenapa kok kita di Indonesia itu Rasulullah bahasa Indonesia, karena Rasulullah itu pakai bahasa Arab, apa itu menyalahi sunnah apa tidak? Ya. Tidak menyalahi khutbah dengan bahasa Indonesia tidak menyalahi sunnah, karena tujuan dari khutbah itu adalah memberikan pemahaman kepada kaum muslimin. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, "Wa ma arsalna rasul illa bi lisani qaumihi." Tidaklah kami mengutus rasul melainkan dengan lisan kaumnya. Kalau Nabi Musa
pakai lisan kaumnya. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Rasul SAW diutus kepada orang Arab pakai bahasa Arab. Nah, orang Jawa ya dengan bahasa Jawa. Tidak apa-apa. Jadi tujuan utama dari khutbah itu adalah memberikan pemahaman kepada umat. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya ada orang khutbah pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau pakai bahasa Arab pada turu kampe. Kalau mau bahasa Indonesia benar dulu. Apa apa bahasa? Ya, amat disayangkan karena khutbah Jumat itu menjadi waktu favorit untuk apa? Istirahat. Kadang-kadang ya tidak mutlak sing salah pendengar. Kadang-kadang ya khotib ya kadang-kadang marah ngantuk sih. Ya. Yang kadang-kadang baca seakan-akan itu baru baca saat itu. Khutbah kadang-kadang kayak wong lebih macam saat itu, artinya orang persiapan sebelumnya. Jadi kayak lebih gawa, ya kayak wong gawa kertas lebih diwaca saat itu saja. Makanya kan banyak masalah. Karena khutbah itu kan perlu persiapan, dibaca dulu, nanti itu perlu dibiasakan, perlu dibaca. Makanya Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, ka'anna mundur jais, kalau beliau khutbah itu seperti panglima perang. Seperti apa? Panglima perang. Mukanya itu merah, kemudian suaranya ala sautuhu, suaranya meninggi ya. Jadi orang itu khutbah itu senang gitu loh. Jadi dia itu semangat. Jadi dia malah khutbah dan aku teman. Walaupun juga tidak bisa dijadikan alasan. Ya, sing pada turu pas khutbah ada alasan kayak gitu. Oh, khotibnya sing salah. Semuanya introspeksi, maksud saya semuanya introspeksi. Ya khotibnya introspeksi, ya jamaah introspeksi. Nak dina Jumat ya masa Indonesia Jumat nang sawah nanti jam tengah 11 ya wajar jam tengah 11 makan nang masjid wajar karena apa? Seru banget. Dina Jumat yang mantan lah jam pira lah jam tengah 10 apa sehingga ada waktu untuk istirahat dikit, bisa tidur sebentar, berangkat ke masjid dalam keadaan fresh, seger. Kasihlah istimewaan buat hari Jumat. Kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmul jum'ah atau yawmal jum'ah. Di antara hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Hari Jumat yang istimewa. Ya, kasih dia keistimewaan. Ya. Jadi kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita. Allah Taala sekarang kata yang mengucapkan terima kasih atas segala kekurangan yang kami mohon. Yang sebesar-besarnya subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.